Langsung saja kita mulai ya. Mulai dari modul 7. Modul 7 itu sebenarnya lanjutan dari modul 6 yang bahas tentang sistem produksi. Kan kalau modul 6 juga bahas tentang sistem produksi. Tapi kalau yang di modul 6 itu bahasnya itu masih dengan kondisi yang sangat sederhana. Dalam arti ada beberapa kondisi tambahan yang seharusnya kita perhatikan. Nah, itu kita pelajari di modul 7, seperti itu. Nah, di modul 7 ini rada kompleks sebenarnya. Jadi di sini full dengan perhitungan. Jadi nanti di sini PPT-nya saya ada banyak sekali slide-nya. Terus juga begitu nanti nggak ngerti, misalkan saya jelasin tentang angka, muncul suatu angka gitu, kalau misalkan nggak mudeng langsung di stop aja, nggak mudeng kayak gitu, soalnya nanti sekali nggak mudeng ke belakang juga nggak mudeng gitu. Oke, saya lanjutkan aja ya, tentang sistem produksi modul 7 sambil dibuka ya modulnya. Oke, tentang kegiatan belajar 1. Kegiatan belajar 1 itu menjelaskan tentang bagaimana membuat laporan kos produksi, di mana situasinya bila ada penambahan bahan baku setelah departemen pertama. Kan setiap setiap pabrik itu kan memiliki beberapa departemen. Nah, biasanya setelah dari departemen 1 kan barang itu mengalir ke departemen berikutnya atau dilanjutkan ke departemen berikutnya. Nah, biasanya kalau di modul 6 kemarin kita itu mengasumsikan bahwa setelah produk itu dari departemen 1 ke departemen yang berikutnya itu tidak ada penambahan bahan baku. Tapi kalau di modul 7 ini kita mempelajari kalau misalkan di departemen berikutnya ditambah bahan baku. Jadi di departemen kedua, ketiga dan seterusnya itu ada penambahan bahan baku. Jadi bahan baku tidak hanya dimasukkan pada departemen pertama, tapi juga dimasukkan pada departemen-departemen yang berikutnya. Seperti itu. Ya, nih. Ada satu saya bentuk quote kayak gitu. Yang di atas itu kan bisa dibaca. Beberapa perusahaan manufaktur dalam proses produksinya mensyaratkan adanya penambahan bahan baku, tidak hanya di departemen awal, tetapi juga di departemen setelahnya. Jadi di departemen yang kedua, ketiga, dan selanjutnya itu dikasih bahan baku tambahan. Nah, bahan baku yang ditambahkan setelah departemen pertama dapat memiliki beberapa pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, itu tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Saya kasih contoh seperti yang ada di modul halaman 7.3 di poin pertama ini. Jadi misalkan ini di perusahaan mobil. Di perusahaan mobil itu pasti kan perusahaan mobil itu kan ada departemen perakitan. Nah, departemen perakitan kan ada macam-macam. Ada setelah mobil itu udah punya kerangka mobil sudah jadi, dimasukkanlah mesin. Kemudian pindah lagi ke departemen berikutnya. Setelah dimasukkan mesin-mesin, dimasukkan aksesoris. Kemudian di departemen berikutnya lagi ditambahi lagi ban, misalkan seperti itu. Nah, di setiap departemen itu kan terdapat penambahan bahan baku. Kayak yang tadi pertama cuma kerangka saja. Terus di departemen berikutnya dimasukkan mesin mobil. Kemudian pindah lagi ditambahkan aksesoris. Kemudian ke departemen berikutnya lagi ditambahkan ban. Nah, di situ kan terdapat penambahan bahan baku di setiap departemennya. Tapi ketika bahan baku ini ditambahkan, kan jumlah unit yang dihasilkan tetap satu, mobil yang dihasilkan tetap satu, tidak kemudian ketika setelah kerangka ini tuh pindah departemen ditambahin mesin, tiba-tiba mobilnya jumlah unitnya jadi 2, kan tidak, tetap dihitung satu kan. Nah, itu yang di kondisi pertama. Jadi tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Nah, penambahan kos produksi ini akibat dari penambahan bahan baku di departemen berikut-berikutnya ini. Kan kalau kayak tadi mobil, ketika kerangka itu masuk ke departemen berikutnya kan ada penambahan, entah itu aksesoris, entah itu mesin, atau entah itu ban.
kan di situ berarti ada penambahan kos produksi, tetapi jumlah unit mobilnya yang diproduksi kan dihitung tetap satu. Pada sampai ke departemen terakhir yang dihitung ya tetap satu unit mobil kan. Nah, itu penjelasannya untuk poin pertama. Jadi tidak ada penambahan jumlah unit yang diproduksi, tetapi terdapat penambahan kos produksi. Lah, penambahan kos produksi ini akibat dari penambahan bahan baku di setiap departemennya. Tuh, untuk kondisi yang kedua, peningkatan jumlah unit yang diproduksi, tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Sekali lagi refer ke contoh di halaman 7.3. Di situ kan contohnya penambahan bahan baku di perusahaan cat. Jadi kan setelah pindah ke departemen atau dari departemen 1 menuju ke departemen kedua, di perusahaan cat ini ditambah maaf handphone saya, ditambah air gitu kan. Jadi dari departemen 1 ke departemen yang berikutnya itu ditambahkan air. Nah, air ini diasumsikan dia itu tidak memiliki kos, atau karena jumlahnya itu infinite atau tidak terbatas, itu dianggap sebagai sumber daya alam yang alami, sehingga kita menggunakan air tersebut itu tidak mengeluarkan kos. Tapi yang namanya cairan kan tadi yang awalnya mungkin cuma 1000 mili, kemudian setelah dikasihkan air jadi 5000 ml misalkan gitu, berarti kan ada penambahan volume. Di situ kan terdapat penambahan jumlah unit yang diproduksi. Tapi karena kembali lagi seperti yang saya katakan, ketika air itu infinite atau disebut sebagai sumber daya alami, sehingga kita pemerolehannya tidak menggunakan kos, sehingga di sini tidak ada kos penambahan yang terjadi karena air dianggap sebagai bahan yang infinite dan bahan yang tidak dikenai kos. Sehingga meskipun jumlah mililiternya bertambah, di situ air tidak dimasukkan sebagai kos. Itu contohnya yang kedua. Jadi terdapat peningkatan jumlah unitnya dari 1000 ml misalkan menjadi 5000 ml karena ditambahkan air, tetapi tidak ada penambahan kos produksi. Tidak ada penambahan kos produksi karena air dianggap infinite dan sumber daya alam yang alami, sehingga kita dalam pemerolehannya tidak membutuhkan kos. Itu poin yang kedua, berbeda sama poin yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama jumlah unitnya nggak bertambah, tapi terdapat penambahan kos. Sedangkan yang kedua kebalikannya, jumlah unitnya bertambah, tetapi tidak ada penambahan kos. Itu yang poin kedua. Untuk poin yang ketiga, peningkatan jumlah unit yang diproduksi disertai dengan penambahan kos produksi. Contohnya yang di modul halaman 7.3 itu adalah pabrik gula. Pabrik gula itu kan kalau di pabrik sirup kan kalau dalam pembuatan sirup kan dibutuhkan gula. Nah, ketika kita mau buat sirup kan jelas dikasih gula ke dalamnya biar sirupnya itu manis. Ya, waalaikumsalam Mbak Triwahyuni. Nah, di sini gula ini kan bukanlah sumber daya alam yang infinite atau sumber daya alam yang terbatas. Jadi di sini kita dalam pemerolehannya menggunakan kos. Kan gula kan kita beli, kalau mau buat sirup harus dikasih gula. Jadi otomatis di sini ketika kita membuat sirup ditambahkan gula, otomatis volumenya akan bertambah kan. Mungkin yang awalnya jumlah mililiternya sirup sebelum ditambahkan gula adalah 1000. Setelah ditambahkan gula jadi 3000. Berarti kan ada penambahan sekitar 2000 ml. Nah, di sini kan volumenya bertambah atau unitnya bertambah. Sedangkan karena kita menambahkan gula, itu merupakan bukan sumber daya alam yang terbatas, dan dalam pemerolehannya kita menggunakan kos, berarti di situ disertai dengan penambahan kos produksi. Jadi jumlah unitnya bertambah seiringan dengan adanya penambahan kos produksi, karena gula itu dibutuhkan kos untuk mendapatkan gula. Intinya kayak gitu. Jadi 3 kondisi itu harus dipahami ya. Masuk ke contoh yang mana? Kalau yang pertama tadi jumlah unit tidak bertambah tetapi kosnya bertambah. Sedangkan yang kedua kebalikannya, jumlah unit yang diproduksi bertambah tetapi